komparasi pada rentang hasil yang bisa diterima. Seperti saya sampaikan tadi bahwa rentang yang diterima itu sudah melalui uji validitas sebelumnya, bahwa sudah ada parameter-parameter angka-angka yang sudah ditentukan. Ya. Jadi itu tujuannya kalibrasi dan komparasi. Kemudian kalibrasi dan komparasi alat dilakukan sebelum digunakan untuk pengukuran ataupun pengujian kualitas air. Nah, itu tujuannya juga. Kemudian ini juga dilakukan setiap perpindahan BS, ya, artinya setiap perpindahan dari desa ke desa di awal sebelum turun melakukan pengujian, semua alat-alat ini wajib untuk dilakukan kalibrasi dan komparasi. Nah, itu dulu yang harus kita sepakati ya. Seperti halnya tadi juga sempat ditanya, apakah kita setiap mau melakukan pengujian harus dikalibrasi terlebih dahulu? Nah, jadi kesepakatan kita untuk riset ini adalah setiap sebelum kita perpindahan desa ya. Jadi Bapak Ibu sebelum turun di desa pertama, semua alat-alat itu kita kalibrasi. Nah, pada saat kita pindah desa, besoknya baru kita kalibrasi dulu, baru lakukan pengujian atau pengukuran. Ya. Baik, selanjutnya untuk isian yang pertama seperti biasa, ya kita tinggal memindahkan angka 2 digit di provinsi, kemudian 2 digit kabupaten kota, kemudian puskesmas, dilanjut dengan desa, sampai nanti nomor urut sampel rumah tangga. Ya, ini tinggal memindahkan di pengenalan tempat. Ya. Kemudian kita masuk di blok 2, hasil kalibrasi dan komparasi sanitarian kit. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada parameter, ada 6 parameter, yaitu TDS, suhu, pH, nitrat dan nitrit, dan krom valensi 6. Ya. Kemudian di sini di sebelahnya juga ada hasil 1 dan hasil 2. Ya. Jadi untuk parameter TDS, suhu dan sebagainya ini kita lakukan kalibrasi sebelum ya, lagi dan lagi sebelum kita mulai turun di desa pertama. Begitu juga sebelum kita mulai turun di desa kedua dan selanjutnya. Ya. Nah, lakukan kalibrasi ya. Misalnya dari alat yang pertama yaitu TDS, kita lakukan kalibrasi sesuai dengan aturan, informasi yang sudah disampaikan baik melalui materi sebelumnya ataupun melalui video yang sudah diajarkan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian catat hasil di kolom yang pertama, gitu ya. Nah, kalau untuk TDS ini mungkin bisa nanti diralat kalau ada yang salah ya. Kalau informasinya untuk riset sebelumnya untuk TDS ini di angka 500 ya. Di 500 itu yang angka keberterimaannya ya, 500. Kemudian seandainya itu di atas angka 500, maka setelah kita lakukan yang pertama tadi ternyata di atas angka 500, maka lakukan kalibrasi yang kedua. Nah, lakukan kalibrasi yang kedua dan catat hasil di kolom kedua. Tapi kalau seandainya sudah di angka 500 atau dengan kata lain sudah masuk dalam rentang keterberterimaan, maka tidak usah dilakukan kalibrasi yang kedua. Prinsipnya seperti itu ya, prinsipnya seperti itu. Begitu juga dengan nomor 2 yaitu suhu. Untuk suhu seperti itu juga lakukan kalibrasi ya. Kemudian kalau suhu ini di plus minus 3 untuk suhu udara ya, suhu udara di plus minus 3. Kemudian pH itu angka keterterimaannya itu di 6,5 sampai 8,5 ya. Nah, artinya kalau di luar rentang ini silakan lakukan kalibrasi untuk yang kedua. Ya, silakan lakukan kalibrasi untuk yang kedua. Nah, catat masukkan sesuai dengan kolomnya, baik yang ke satu atau yang kedua. Tetapi kalau sudah masuk dalam rentang yang tadi, rentang yang
normalnya, kita tidak usah lagi melakukan kalibrasi yang kedua, ya. Kemudian yang keempat, nitrat, ya, nitrat. Begitu juga nitrat, kita lakukan kalibrasi, komparasi untuk hasil yang pertama, ya. Nah, kita di sini kalau untuk nitrat itu sudah ada rentang keberterimaan uji komparasinya di 13,50 sampai 16,05. Jika berada pada rentang keberterimaan alat ini untuk yang nitrat, ya, maka lakukan komparasi yang kedua. Jadi Bapak Ibu, artinya apa kalau seandainya masih dalam rentang ini, artinya itu alat itu bisa digunakan, ya. Artinya alat itu siap untuk digunakan kalau masuk dalam rentang keberterimaan ini, ya. Nitrat itu di 13,50 sampai 16,05. Kalau dia ada di luar angka keberterimaan itu untuk nitrat ataupun yang parameter lainnya, maka lakukan komparasi yang kedua. Nah, kemudian kita lihat lagi, bandingkan dengan angka keberterimaannya. Kalau masih juga di luar, ya, masih juga di luar, artinya apakah ini alat rusak dan sebagainya, belum tentu juga, ya, belum tentu juga. Tapi secara metode dan fungsi alat itu sudah bisa dikatakan alat itu sebenarnya tidak pas untuk digunakan. Namun untuk di riset ini kita tetap memfungsikan alat itu, tapi dengan catatan Bapak Ibu silakan nanti isikan catatan yang paling bawah, ya, isikan tuliskan angka yang sebenarnya yang ada di sana, kemudian alat tetap untuk kita gunakan. Ya. Sebenarnya fungsi untuk kalibrasi dan komparasi ini adalah kita ingin mengukur, kita ingin melihat apakah alat yang bakal kita siap pakai ini adalah sesuai, ya, seperti itu. Begitu juga dengan nitrit, ya. Kita isikan hasil komparasi pengujian nitrit ke dalam kotak ini, kotak yang tersedia, kemudian kita lihat hasilnya pada saat komparasi